Baik, Ustaz dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seekor duyung atau dugong ini diselamatkan warga Desa Bahaba di Kabupaten Kanowe, Kepulauan di Sulawesi Tenggara. Saat diselamatkan dari pantai, dugong itu terluka di bagian ekor. Kita lihat bersama. Inilah duyung atau dugong yang diselamatkan warga Desa Bahaba, Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara. Duyung ini terluka di bagian ekor dan dada, sehingga oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Tenggara dirawat sebelum dilepas liarkan. Mamalia laut ini sebelumnya ditemukan warga di tepi pantai. Warga berupaya membawanya ke tengah laut, namun duyung dengan panjang 130 cm ini selalu kembali ke pantai. Akhirnya duyung bisa dibawa ke laut oleh petugas BKSDA dengan menggunakan karamba milik warga. Dugong ini adalah mengalami luka di bagian ekor dan dada, maka kami akan merawatnya sebelum dilepas liarkan ke alam. Salam konservasi. Yes! Duyung atau dugong merupakan mamalia laut yang dilindungi. Saat ini keberadaannya mulai jarang ditemukan. Rencananya setelah luka sembuh, duyung betina ini akan dilepas liarkan. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara. Ya, pemirsa, informasi berikut ini juga masih soal penyelamatan satwa. Di Parung, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ada seorang wanita yang rela merawat ratusan kucing yang sakit dan terlantar di jalanan. Semua kucing itu ia rawat dan ditampung di rumah yang diberi nama Rumah Kucing Parung. Dita Agusta saat ini merawat dan menampung sekitar 300 kucing dari berbagai ras di Rumah Kucing Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan kucing yang memenuhi rumah Dina, mayoritas kucing sakit dan terlantar yang diambil dari jalanan. Wanita 45 tahun ini juga merawat kucing yang sengaja dititipkan pemiliknya karena tidak sanggup memeliharanya lagi. Kalau mendirikan Rumah Kucing Parung di awal sebenarnya suami membuatkan rumah kucing ini untuk kucing saya sendiri gitu ya. Cuman ya seiring berjalannya waktu saya melihat juga memang di luar sana banyak kucing yang memerlukan rumah. Akhirnya kita sekeluarga sepakat untuk rumah kucing saya ini dijadikan rumah untuk semua kucing yang memang memerlukan. Bersama dokter hewan rekanan dan 7 karyawan, Dita merawat kucing yang sakit dengan memberi obat dan vaksin. Sementara kucing yang sehat, ia beri makanan bergizi serta vitamin tambahan. Biaya perawatan makan dan pengobatan kucing diperoleh dari sejumlah donatur. Namun tidak jarang Dita dan suami harus merogoh kocek sendiri untuk biaya perawatan tersebut. Kendala pasti ada ya, mungkin kadang namanya donasi kita ada naik turunnya, jumlahnya tidak tetap, terus mungkin juga kadang ada suatu omongan atau penilaian orang yang kadang namanya orang suka atau tidak suka ya, kita tidak memaksakan, tidak bisa memaksakan. Cuman prinsip saya di sini harus tetap ada untuk menolong mereka. Jadi buat saya apapun penilaian orang, asal yang penting niat saya memang untuk menolong, niat saya berusaha baik. Shelter kucing yang berdiri sejak tahun 2015 ini juga membuka peluang bagi siapa saja yang ingin mengadopsi kucing secara gratis. Syaratnya mudah, kucing yang diadopsi harus sehat dan telah disterilisasi. Sementara pengadopsi kucing harus membuat perjanjian untuk menjaga dan merawat kucing tersebut dengan baik. Gilang Pandutanaya, Muhammad Adi melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Iya, Masya Allah ya Ustaz ya dan pemirsa juga ya. Ini melindungi dan menolong dan merawat hewan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kewajiban kita sebagai manusia, khususnya umat Islam. Menurut Ustaz sendiri, bagaimana kalau dari sudut pandang Islam untuk mengajarkan melindungi, menolong dan merawat hewan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi kucing ini kan merupakan hewan kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul Mas Dani, ini sebuah amal yang sangat mulia. Allah mencipta berbagai makhluk dalam kehidupan ini tujuannya untuk keindahan, tujuannya untuk kesempurnaan, tujuannya pula untuk saling menjaga. Ada tadi dugong, ada kucing, ada hewan darat, ada hewan laut, bahkan ada hewan yang di udara. Semuanya kata para ulama adalah untuk menjaga kesempurnaan hidup. Bayangkan kalau hidup ini hanya manusia, kurang sempurna. Hidup ini hanya manusia, kurang indah dipandangnya. Karenanya, untuk itulah
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Muslim, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita bersikap baik, kita bersikap ihsan, menolong, merawat, tidak hanya untuk manusia. Ternyata fi kulli syai'. Ini bahasa Arab artinya segala sesuatu. Semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah, itu Allah perintahkan agar kita menjaga kebaikannya. Bahkan ini luar biasa, di dalam riwayat ada seorang wanita yang disebut oleh Rasul masuk neraka. Ketika ditanya, lihirratin yadribuha, karena ia pernah melukai kucing, karena ia pernah menyiksa kucing. Bayangkan betapa agungnya bagaimana seseorang bergaul dengan hewan, bergaul dengan makhluk Allah yang lain. Karena kita yakin semuanya makhluk Allah. Kalau makhluk Allah berarti ada akhlaknya, ada tuntunannya, dan semuanya adalah untuk kebaikan kehidupan. Kalau hewan terjaga dengan baik, lingkungan terjaga dengan baik, kita manusia akan mendapatkan banyak kebaikan. Tapi kalau kita tidak baik dengan sesama kita, dengan semua makhluk Allah, maka disitulah kita mungkin akan mendapatkan kesulitan atau ketidaknyamanan atau mungkin bahaya yang mengancam dalam kehidupan kita ini. Karenanya ini apresiasi yang luar biasa dari tadi Bu Gita ya, Masya Allah. Tentu tadi sudah sterilisasi dari sisi kesehatan, sudah dilihat dari berbagai aspek, insya Allah tidak membahayakan. Insya Allah pula, sebagaimana Mas Dhani sampaikan, ini merupakan kesukaan, kecintaan. Karena kata Rasul, ada hewan-hewan yang berada di rumah-rumah kalian. Itulah yang aku cintai, dan hewan-hewan itu adalah kucing-kucing yang indah. Kucing-kucing yang menambah keindahan rumah kita. Kucing-kucing yang itu juga melatih bagaimana kita perhatian, bagaimana kita peduli dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz.